Begitu saya menyaksikan semua itu dengan keheningan, tanpa nama, tanpa label, tanpa kategori, saya betul-betul menyaksikan semuanya dalam keheningan. Kok saya di situ merasakan Dia yang meliputi semesta raya itu kemudian menampakkan diri. Merasakan energi halus yang luar biasa. Saya merasakan energi lembut yang luar biasa. Karena selama ini kita melihat tetapi tidak memandang. Saya merasakan, saya melihat, sekaligus saya memandang, saya merasakan suatu kedalaman. Di situ kita bisa merasakan ada satu keajaiban, ada satu energi halus yang ditampakkan semesta. Tak terasa beliau sudah mengatakan kepada kita, aku ada di sini loh. Aku meliputi semesta raya. Aku meliputi diri kamu sendiri. Lalu perasaan itu membawa kita lebih dalam, lalu siapa sebetulnya saya? Sampai akhirnya kita mendapatkan satu jawaban yang disaksikan aku, yang menyaksikan juga. Ketika air kencing itu keluar. Dengarkan suara gemericiknya air kencing ketika keluar. Coba hadir di situ. Kalian akan bertemu dengan keajaiban di situ. Saya kalau pagi-pagi bangun tidur, tidak pernah lupa ketika mata ini terbuka, mengucapkan terima kasih atas hari baru yang diberikan Allah kepada saya. Kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Kesempatan untuk meningkatkan sudut pandang baru. Karena bagi saya, hidup itu bukan soal mendapatkan, tapi hidup itu adalah soal mengizinkan. Karena Allah selalu bersama dengan kita. Saya tidak mau menjumpai yang lain sebelum saya benar-benar merasakan sebuah perjumpaan dengan diri sejati saya. Setelah melakukan berbagai hal, mulai dari olah nafas, berterima kasih pada nafas, melaksanakan ritual-ritual sebagaimana yang diajarkan leluhur kita. Biasanya saya menyantap 1 sendok minyak zaitun. Sudah ada di kamar semuanya. Setelah itu kemudian minum madu aja 1 sendok. Baru minum air hangat tidak kurang dari 600 ml. Baru saya olahraga. Selama olahraga di treadmill itu saya hanya memejamkan mata dan kemudian memasuki keheningan. Gak terasa itu 45 menit sudah 7 kilo. Landasan tempat saya lari itu udah basah. Melepaskan diri dari segala konsep, segala kategori, kebisingan-kebisingan pikiran. Dan kita betul-betul merasakan kehadirannya. Gak ada rasa capek. Tapi begitu kita sampai di kesadaran napas lagi, baru terasa kalau tubuh ini lebih segar karena udah olahraga. Biasanya sebelum saya sarapan, saya duduk dulu. Ada kursi di depan taman. Saya lepaskan segala konsep yang ada di otak saya tentang taman. Tentang bunga anggrek, tentang bunga palem, tentang rumput Jepang. Saya lepaskan semua konsep itu. Begitu saya menyaksikan semua itu dengan keheningan, tanpa nama, tanpa label, tanpa kategori, saya betul-betul menyaksikan semuanya dalam keheningan. Kok saya di situ merasakan Dia yang meliputi semesta raya itu kemudian menampakkan dirinya dalam setiap wujud-wujud ciptaannya itu. Saya merasakan energi halus yang luar biasa. Saya merasakan energi lembut yang luar biasa. Karena selama ini kita melihat tetapi tidak memandang. Saya merasakan, saya melihat, sekaligus saya memandang, saya merasakan suatu kedalaman yang luar biasa di situ. Tidak terasa air mata mengalir. Ternyata untuk menyaksikan keajaiban Tuhan, itu tidak perlu harus menunggu sebuah peristiwa besar terjadi. Karena bagi saya di setiap hela napas saya di situ ada keajaiban. Kuncinya cuma satu. Selalu merasakan kehadirannya setiap ruang dan waktu. Saya sekarang sedang bicara seperti ini, saya sedang merasakan sebuah keajaiban. Karena saya bisa bicara seperti ini adalah sebuah kemewahan. Saya bisa mendengar suara saya sendiri dengan telinga saya. Sekarang pun merupakan keajaiban. Karena saya sedang mendengar langsung suara saya sendiri. Saya izinkan suara mobil yang di luar, suara sepeda motor, tanpa ada penolakan. Dan saya izinkan semua hadir di telinga saya sebagai sebuah kemewahan. Dan di sekitar kita ini begitu banyak kemewahan yang sama sekali oleh kita tidak disadari. Karena kita hidup bukan di dunia realitas, bukan di dunia nyata. Kita lebih banyak hidup di dunia konstruksi pikiran kita sendiri. Di label mental yang dibangun oleh diri kita sendiri.
Ketika saya minum air hangat, saya menyaksikan bagaimana uap yang keluar dari gelas itu menari indah, masuk ke hidung saya hangat, dan semua kemewahan itu saya rasakan. Ketika memegang air hangat itu, saya rasakan kemewahan di mana tangan saya bisa merasakan rasa. Saya tidak beri judul hangat, tidak. Karena begitu saya beri nama, saya beri judul, keajaibannya menjadi hilang. Saya juga tidak menyebut ini pohon anggrek, ini pohon palem, ini rumput Jepang, ini batu, ini bangku. Saya lepaskan semuanya. Ternyata di situ kita bisa merasakan ada satu keajaiban, ada satu energi halus yang ditampakkan semesta. Tak terasa beliau sudah mengatakan kepada kita, aku ada di sini loh. Aku meliputi semesta raya. Aku meliputi diri kamu sendiri. Lalu perasaan itu membawa kita lebih dalam, lalu siapa sebetulnya saya? Sampai akhirnya kita mendapatkan satu jawaban yang disaksikan aku, yang menyaksikan juga aku. Kalimat la ilaha illallah semua mewujud menjadi satu pengalaman nyata. Kalimat la ilaha illallah mewujud menjadi satu rasa. Kalimat la ilaha illa anta tidak ada lagi. Kalimat la ilaha illa anna mewujud menjadi satu kesatuan rasa. Yang ada cuma hangat-hangat air mata. Bayangkan banyak sekali orang yang mengucapkan kalimat itu ribuan kali. Membaca la ilaha illallah ribuan kali. Tetapi dia tidak mendapati pengalaman nyata dari apa yang diucapkan itu. Apalagi dia berburu pahala, apalagi dia ingin mendapatkan ini itu. Tidak ada pengalaman langsung di situ. Tidak ada. Kenapa hari ini saya ingin menyampaikan pengalaman ini? Makanya saya beri judul kajian kita hari ini adalah perjumpaan sejati dengan keajaiban. Cobalah ketika kita pipis di kamar mandi. Hadir sepenuhnya di situ. Bawalah pikiran ke saat ini, di sini sekarang. Jangan izinkan pikiran kita memikirkan kantor, memikirkan sarapan pagi, memikirkan proyek, program. Hadir saja tuh di situ sepenuhnya. Rasakan kemewahan ketika air kencing itu keluar. Dengarkan suara gemericiknya air kencing ketika keluar. Coba hadir di situ. Kalian akan bertemu dengan keajaiban di situ. Apa yang kita lakukan selama ini? Kita ke kamar mandi, mandi nyaris tanpa kesadaran. Pipis nyaris tanpa kesadaran. Buang air besar nyaris tanpa kesadaran. Sarapan pagi, pikiran sudah loncat kemana? Nyaris tanpa kesadaran. Terus begitu hidup kita. Entah apa yang kita kejar. Dia hanya ingin disadari. Aku ada di sini loh. Aku sang keberadaan. Aku sang kehadiran. Aku ada bersamamu. Aku hanya butuh dirasakan kehadiranku olehmu saja. Hanya itu yang dimau oleh Allah. Dan ketika kita dalam merasakan kehadiran itu, laisa kamitslihi syai'un. Pengalaman itu, rasa itu tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Melampaui semua kata-kata. Coba sekarang berjalan dengan kesadaran. Ketika kaki bisa melangkah, rasakan kemewahannya. Ketika tangan bisa memegang, rasakan kemewahannya. Luapkan rasa syukur dan ungkapan terima kasih yang terus-menerus dari dalam. Coba rasakan kemewahan. Bapak Ibu sekarang bisa duduk seperti ini. Coba hadir di sini sepenuhnya. Rasakan kemewahan. Luapkan kegembiraan, rasa sukacita yang dalam. Karena kita masih bisa seperti ini. Sering-sering melakukan itu. Kita akan merasakan keheningan yang dalam. Di situ kita akan mengalami perjumpaan dengan diri sejati kita yang sesungguhnya. Perhatikan saya. Bapak Ibu sekarang sedang melihat saya. Saya menggunakan kacamata ini. Saya sedang menyaksikan Bapak Ibu dengan kacamata ini. Apa yang saya saksikan pun tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Pokoknya saya menyaksikan dengan kacamata ini. Sekarang saya ganti kacamatanya. Maaf ya, bukan saya mau bergaya. Bukan. Saya ganti kacamata saya. Ternyata keadaan yang saya lihat itu jadi berubah. Apakah perubahan ini karena Bapak Ibu yang saya lihat berubah? Atau karena kacamata saya yang berubah? Kacamata kan? Betul nggak? Kacamata saya yang berubah. Tadi pakai kacamata yang pertama, saya melihat Bapak Ibu semua tadi pada terang gitu. Kok sekarang Bapak Ibu jadi pada gelap? Apa saya boleh menyimpulkan Bapak Ibu sekarang gelap?
Tidak. Tapi itulah kehidupan kita selama ini. Kita semua membuat kesimpulan dari kacamata kita sendiri. Ada yang berubah di luar diri kita, tetapi kita tidak pernah menyadari sebetulnya yang berubah itu kacamata kita. Tapi kita kemudian memaki-maki, kemudian kita marah, kemudian kita tidak menerima kenyataan itu, karena seolah-olah di luar diri kita ada yang berubah. Padahal yang di luar tidak berubah. Yang berubah itu adalah kerangka berpikir kita. Yang berubah itu adalah kacamata kita. Yang berubah itu cara kita memandang. Sama seperti kita melihat masa lalu. Semua hal yang sudah berlalu, semenyenangkan apapun, semenyakitkan apapun, sudah tidak bisa diubah. Tapi kacamata kita untuk melihat masa lalu, itu bisa diubah oleh kita. Karena kita punya kendali untuk bisa mengganti kacamata. Untuk bisa mengganti kerangka berpikir kita. Tapi berapa banyak orang yang sadar dengan ini? Kita yang berubah, lalu menuduh orang lain yang berubah. Orang lain belajar ilmu dalam banget, sehingga berbeda dengan kita. Kita yang tidak belajar, tiba-tiba menghukumi orang lain. Wah, itu salah, itu sesat, itu tidak benar dari kacamata dia. Padahal kacamatanya itu kacamata lama, gak pernah periksa mata lagi. Sudah -4, masih menggunakan -1. Semua yang dia lihat menjadi salah. Padahal yang salah itu adalah di sini, di otaknya. Kerangka berpikirnya yang salah. Tapi berapa banyak yang menyadari itu? Karena kita terbiasa menghakimi orang, terbiasa memberi nama, terbiasa memberi label, terbiasa membuat kategori, terbiasa membuat definisi. Padahal nama, label, kategori, definisi, semua adalah batasan-batasan yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Saya lepaskan pemikiran saya tentang bunga anggrek, karena kata anggrek itu sudah membatasi. Apalagi kalau didefinisikan, bunga anggrek adalah kata-kata yang dipakai untuk mendefinisikan itu. Bukan konstruksi yang sebenarnya, itu adalah konstruksi pikiran yang dibangun oleh manusia. Yang jauh melampaui pengalaman langsung yang sebenarnya. Padahal bunga anggrek yang saya saksikan jauh melampaui itu. Keindahannya jauh melampaui kata-kata. Bahkan akarnya jauh melampaui kata-kata. Wanginya jauh melampaui kata-kata. Dan kita kehilangan semua itu. Kenapa? Karena kita membatasi diri kita dengan sudut pandang kita yang serba terbatas ini. Pikiran itu bekerja berdasarkan data yang ada di otaknya, yang sudah masuk di sini. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, ini yang saya pegang apa? Apa? Kacamata. Kok tahu? Karena Bapak Ibu pernah melihat barang ini. Dan barang ini selama ini oleh orang lain diajarkan kepada kita. Namanya kacamata. Jadi artinya di otak kita sudah ada informasi yang seperti ini namanya kacamata. Makanya begitu saya tunjukkan ini, Bapak Ibu langsung bisa menjawab, itu kacamata. Bahkan bisa lebih spesifik lagi, oh ini kacamata Ray-Ban. Gitu? Walaupun belum lihat mereknya apa. Tapi karena orang lain juga menyebutnya begitu, kan kita sedang membandingkan, bukan? Betul nggak? Itu. Ada yang tidak disukai. Banjir, gunung meletus, uang hilang, penipuan, investasi bodong, apa aja namanya, terserah. Begitu kejadian menimpa kita, langsung dikasih judul, namanya musibah. Keajaiban dari peristiwa itu langsung hilang dengan kata musibah itu. Dan otak kita tahu yang namanya musibah itu jelek. Apakah jelek itu di kejadiannya atau di otak kita? Di otak kita. Ini pelan-pelan ya, supaya ngertinya bagus. Bisa kebeli mobil baru, bisa kebeli rumah baru, ya, dapat pekerjaan baru, dapat bisnis baru. Semua hal yang datang kepada kita itu ada hal-hal yang kita inginkan. Kita diajarin oleh orang-orang yang lebih dulu datang ke dunia ini, yang kayak gitu tuh namanya berkah loh. Dikasih judul kan oleh kita, namanya apa? Berkah. Semua keajaiban di balik yang datang itu hilang karena sudah diberi nama berkah. Dan begitu ada kata berkah, timbul penghakiman, timbul penilaian. Kata otak kita yang semacam itu namanya baik. Betul? Betul atau tidak? Nah, jadi itu musibah, itu berkah. Apakah dari kejadiannya atau dari penilaian pikiran kita, dari pengetahuan lama yang sudah diinputkan ke dalam pikiran kita? Dari mana? Dari pikiran kita. Bisa berubah nggak berkah menjadi musibah? Bisa berubah nggak musibah menjadi berkah? Bisa, dengan mengubah kacamata. Dengan mengubah sudut pandang.
Ajaib ya. Tapi sadar nggak kita semuanya? Nyaris tanpa kesadaran. Oke. Kira-kira judul ini bisa dimengerti? Nah, supaya judul ini gampang dimengertinya, saya akan menggunakan pembukaan dari kajian kita hari ini dengan menyampaikan satu ayat. Ini Quran surat Luqman, surat 31 ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'al tahum. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh. Itu pertanyaannya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itu pertanyaannya. Siapa? Tuh langsung kan menjawab Allah. Karena kan diberitahu selama ini yang menciptakan langit dan bumi Allah. Alif lam lam ha. A L L A H. Allah bukan itu. Padahal kalian tuh sedang menyebut sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dibatasi oleh sebutan itu. Wah, saya tulis aja. A L L H seperti ini. Apakah itu yang menciptakan? Bukan kan? Yang kalian baca di sini itu kan tulisannya. Apa yang menciptakan ini cukup diberi nama satu kata, Allah? Saya belajar tentang tauhid. Bahkan pencipta alam semesta ini awalnya juga nggak punya nama. Tapi begitu diberi nama, maka nama itu akan membatasi pikiran kita sesuai dengan konsep yang dibangun oleh kita tentang nama itu. Ngerti nggak? Misalnya dari kecil kita diajarkan, kalau kamu baik sama Allah, maka kamu akan masuk surga. Tapi kalau kamu tidak baik sama Allah, gak taat sama Allah, kamu akan dibakar loh dalam neraka. Itu pelajaran yang masuk ke dalam diri kita. Itu menjadi kerangka berpikir tentang sebuah nama yang namanya Allah. Oh, Allah itu baik kalau kita baik padanya. Dia akan menyiksa kita, mengazab kita, bahkan dibakar dalam api yang menyala-nyala kalau kita tidak baik kepadanya. Masuk tuh itu konsep. Diimani gak itu? Diimani itu konsep. Apakah yang diimani itu adalah realitas tentang Tuhan? Atau konstruksi pikiran tentang Tuhan? Konstruksi. Jadi kalau kita mau konstruk Tuhan berdasarkan definisi kata yang terbatas, ada kategori di situ. Apa yang terjadi? Jangan-jangan yang kita imani ini bukan Allah yang sebenarnya. Bukan kebenaran yang hakiki. Yang kita imani ini sebetulnya adalah hanya konstruksi dari pikiran kita sendiri. Bahkan banyak yang merasa puas dengan itu. Lalu menyebut-nyebut namanya, walaupun tidak merasakan kehadirannya. Lucu apa tidak? Lucu. Siapa yang lucu? Kita. Kamu kali. Lucu gak? Lucu. Tapi kalau saya bilang, yang kamu sembah itu berhala loh. Gitu. Marah. Padahal itu berhala. Karena bukan Allah yang sebenarnya, tetapi Allah yang dikonstruk oleh pikiran kita. Bukan Allah yang laisa kamili syai'un. Bukan yang itu. Belum mengalami. Belum merasakan. Makanya ada kata-kata bijak yang sering saya ungkapkan di kajian saya. Malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami, tidak akan memahami. Dan orang yang sudah mengalami, juga tidak ingin disebut dia paham. Dengan cara menjelaskan yang dia alami dengan kata-kata. Karena dia sadar, kata-kata itu akan menjebak dia dalam keterbatasan yang dia alami. Betul gak? Pelan-pelan ini ngajinya ya. Pelan-pelan. Supaya ngerti semuanya. Saya berharap semuanya jadi pada sadar. Ya. Bahkan dikonstruksi di pikiran yang namanya Allah, Tuhan, itu tinggalnya di langit ketujuh, jauh banget. Dan kita ada di sini, diajarkan ritual-ritual doa untuk merayu-rayu dia agar dia mengikuti segala mau kita. Kalau mengikuti mau kita disebut dia baik, kalau dia tidak mengikuti kita, wah dia ternyata tidak sayang sama saya. Dikonstruksi oleh pikiran kita. Sampai kita lupa bahwa sebetulnya yang kita imani itu adalah konstruksi pikiran. Bukan yang sebenarnya. Sadar sekarang? Sadar. Apakah ketika sadar tentang ini bagus? Bagus. Kan ini permulaan untuk menuju kebenaran. Ini adalah awal menuju kebebasan yang sebenarnya. Maka saya bicara yang pokok-pokok. Saya bicara yang penting-penting. Kenapa? Saya menghindari mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Yang tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan yang ingin saya sampaikan kepada umat. Tentu saja umat yang saya maksud siapa saja yang mau terbuka pikirannya. Yang masih menutup diri di kamar, tidak mau gaul, ya terserah. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Makanya saya sering mengatakan, kajian saya ini hanya untuk orang-orang yang siap.
Yang belum siap, ya sudah. Ya, hanya untuk yang sudah siap. Siap untuk take off. Siap untuk bangkit. Siap untuk sadar. Siap untuk menuju keadaan baru. Karena hidup, tujuan hidup bukanlah suatu tempat. Tapi tujuan hidup adalah cara berpikir baru. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, Man khalaqas samawati wal ardh? Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Layaku luna Allah. Tentu mereka akan menjawab Allah. Belum ayatnya dibaca aja kalian udah menjawab. Betul nggak? Apakah jawaban yang tadi itu masuk gitu menjadi kesadaran? Belum tentu. Anak-anak SD, anak-anak TK disuruh mengulang-ulang kalimat ini sama gurunya. Gurunya bilang, anak-anak yang menciptakan langit dan bumi Allah lu. Dikasih tes nanti. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya karena udah diajarkan. Walaupun sekedar nama. Betul nggak? Dikasih nilai 10. Bagus. Luar biasa kamu. Kan dikasih nilai, nilainya tertinggi, dia jadi lupa. Udah selesai sampai di situ. Itu waktu SD. Waktu SMP ditanya lagi, siapa yang ciptakan langit bumi? Allah. SMA sama, di perguruan tinggi sama. Udah lulus, S1, S2, S3 ditanya, siapa yang ciptakan langit bumi? Tetap jawabannya Allah. Tapi ada nggak keinginan tahu? Sebetulnya, siapa dia? Yang sebenarnya seperti apa? Ada nggak yang gitu? Jarang. Lalu ayat ini luar biasa. Qulil hamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Bal aksarohum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Ini ayatnya keren ya. Sekarang saya ulang sekali lagi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tahu Allah? Gak tahu. Siapa yang menciptakan kursi? Tukang kursi. Apakah tukang kursi dengan kursi sama? Tidak sama. Allah menciptakan alam semesta. Apakah yang menciptakan dengan ciptaan sama? Kalian pakai ilmu tukang kursi tadi. Tidak sama. Karena memang begitu pelajarannya. Padahal Allah bilang, yang goib aku, yang nyata juga aku. Itu informasi dari Allah. Yang tidak kelihatan aku, yang kelihatan aku. Kan di alam semestanya ada dua. Ada yang tidak kelihatan, ada yang kelihatan. Kata Allah, itu aku. Berarti jangan-jangan yang disebut oleh kita kelihatan hanya manifestasi dari yang tidak kelihatan. Kan beda dengan konsep tadi. Tukang kursi menciptakan kursi. Tukang kursi dengan kursinya beda. Tapi Allah setelah menciptakan, Allah mengatakan aku bersama kamu. Lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Allah sudah menciptakan tubuh kita. Disemaikan rasa cinta kasih kepada ayah, kepada ibu. Terjadilah pertemuan antara dua sel. Satu sel dari ayah, satu sel dari ibu. Di tempat yang sangat aman yang bernama rahim. Dan kemudian Allah bilang, aku tiupkan kepadanya ruhku. Yang ditiupkan kepadanya bukan ruhmu kok. Ruhku. Bagian dari dirinya. Setelah itu beliau mengatakan, wa huwa ma'akum. Aku bersamamu dimanapun kau berada. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi leher. Tapi sampai sekarang kita seolah-olah diri kita ini adalah diri yang terpisah dari dirinya. Kenapa? Ada konsep di sini tentang Tuhan yang sudah masuk di otak kita, yang diulang-ulang. Hukumnya sederhana. Semua kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan juga dianggap sebagai kebenaran. Jangan-jangan yang kita yakini selama ini hanya kebohongan yang dikonstruk oleh pikiran kita sendiri, bukan yang sebenarnya. Pelan-pelan ya ngajinya. Sampai sini udah mulai ngerti? Udah mulai sadar? Sadar? Sadar sedikit-sedikit sadarnya, nggak apa-apa. Makanya Allah bilang, bal aksarohum. Luar biasa. Ini kata-kata yang dipakai adalah aksarohum. Kasiro. Kasiro itu kebalikan daripada kolil. Kalau kasiro itu sebagian besar. Kalau kolil sebagian kecil. Ternyata kata ayat ini, yang tidak tahu itu sebagian besar. Makanya ahli-ahli fisika kemudian tertarik untuk mempelajari bagaimana sih asal-usul alam semesta ini. Bagaimana sih asal-usul penciptaan manusia. Kenapa di dunia ini ada pohon-pohon, ada binatang-binatang? Mereka melakukan penelitian mulai dari binatang bersel tunggal sampai kepada binatang dan makhluk yang bersel kompleks seperti manusia. Lahirlah yang disebut dengan Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusinya. Kan dia ingin menjelaskan.
Lahirlah ahli-ahli fisika yang menceritakan tentang asal-muasal alam semesta. Lahirlah berbagai teori. Ada teori Big Bang, ada teori ini, teori itu. Itu namanya teori. Teori itu dibuat untuk menjelaskan sesuatu supaya terjelaskan. Tapi apakah teori itu sudah bisa menjelaskan yang sebenarnya? Belum tentu. Kenapa sekarang diajarkan teori itu? Itu yang dianggap sebagai yang masuk akal untuk kondisi saat ini. Ingat ya, makanya ilmu pengetahuan berkembang terus. Makanya tidak boleh mengklaim, saya paling hebat, saya paling benar, saya paling tahu. Wah, orang yang kayak gitu sudah jatuh jadi orang bodoh. Makanya belajar itu sepanjang hayat. Ulangi lagi. Saya tanya sekali lagi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Cukup? Kalau orang yang pengetahuannya dalam, kemudian dia berpikir, bagaimana asal-muasalnya? Sampai ada orang yang mencipta, oh ternyata yang diciptakan oleh Allah di rahim ibu. Pertama itu otak. Setelah otak kemudian tulang belakang. Setelah tulang belakang jantung. Sampai dipencerongin. Dipencerongin. Apa itu? Ya pokoknya begitulah. Memang kata-kata itu tidak bisa. Tapi maksudnya ngerti kan? Dipencerongin. Dari mulai pertemuan manu dengan mani, dipencerongin. Ih, otak dulu. Sampai dibuat. Ya, catatan-catatan, hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begitu, hari ke-40 begini, bulan pertama begini, bulan kedua begini, bulan ketiga, sampai orang bisa membuat, oh kalau lahirnya 7 bulan itu kolot, kalau 8 bulan murah deh, 8 bulan kolot deh, bingung kan? Tuh. Biar bingung sekalian. Itu kan karena dipencerongin. Betul nggak? Sampai bisa tahu bagian tubuh yang paling tua di dalam diri kita bagian mana? Oh itu yang namanya otak. Lalu timbul pertanyaan, kok di Quran ada kata-kata Baitil Atiq, rumah tua? Jangan-jangan itu yang dimaksud Allah. Tuh, begitu ya cara belajar, betul nggak? Kok di Jakarta ada kota tua, di Semarang ada kota tua, di Bandung ada Dayakolot? Buah-buah. Betul nggak? Itu. Tapi orang yang belajarnya tidak sampai ke situ, apalagi tiap hari cuma nyalahin orang, dia menganggap orang lain yang berbahaya, bukan kebodohannya yang berbahaya. Nggak sampai situ. Kerjanya cuma menyerang orang aja begitu. Udah pakai baju yang dianggap suci lagi oleh umat. Pakai macam-macam. Tapi yang keluar dari sini kata-kata yang dangkal. Yang tidak mencerahkan umat. Yang mengajarkan kebencian, yang mengajarkan fanatisme buta. Tidak mengajarkan untuk berpikir cerdas dan kritis. Masih ingat ya kajian kita yang kemarin? Ingat ya, bahwa pendidikan bukan mengisi wadah kosong. Tapi pendidikan itu pada hakikatnya adalah menggali potensi diri, meningkatkan keterampilan berpikir. Makanya hasil pendidikan itu ada yang namanya kognitif, ada yang namanya afektif, ada yang namanya psikomotor. Itu hasil pendidikan. Kognitif, keterampilan berpikirnya maju. Afektif, sikapnya jadi waras. Psikomotor, dia punya keterampilan yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Gitu. Ngerti ini teh? Ngelohok aja. Oke, kita lanjutkan. Apakah ini pencipta langit dan bumi? Loh, kok bukan? Udah mulai sadar. Mulai sadar. Ulangi. Apakah ini pencipta langit dan bumi? Bukan. Ini apa? Tulisan. Apakah ini punya kemampuan menciptakan? Lah dia juga diciptakan. Saya yang buat. Paham? Tapi kemarin begitu belum sadar, seolah-olah tulisan ini yang menciptakan. Seolah-olah ini Tuhan kita. Dan kita puas dengan tulisan alif lam lam ha. Padahal ini cuma simbol. Di balik simbol ini, ya Allah, ada jalan menuju yang dibaliknya. Ada jalan sekali lagi. Tapi saya nggak jelaskan di sini. Mahal. Enak aja saya nyari aja belasan tahun. Di balik lafaz ini ada petunjuk, ada jalan untuk tahu yang sebenarnya. Tapi nggak saya jelaskan di sini. Enak aja. Saya nyarinya aja berdarah-darah. Keluar uang miliaran. Enak aja kesini aja gratis numpang mobil orang. Maaf ya. Gak apa-apa itu rezeki namanya. Gak apa-apa. Ilmu itu ada fidyahnya. Mau dapat ilmu yang tinggi ya tentu saja harus ada pengorbanan. Enak aja. Saya dulu ingin dapat ilmu yang sebenarnya itu, perjuangannya luar biasa. Ya, luar biasa. Kayak saya ceritakan ini gak selesai sampai sore. Nanti kajian kita jadi terpotong. Ini gak punya kemampuan apa-apa. Ini cuma tulisan. Betul? Tapi tulisan ini oleh kita disucikan. Betul?
Dihormat-hormat sampai kita lupa bahwa sebetulnya ini hanya tulisan. Lupa pada yang sebenarnya yang harus dihormati, yang harus dihargai. Padahal yang sebenarnya sudah bilang sama kita, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Sekarang saya mau tanya, tulisan ini dekat apa jauh sama kalian? Terpisah atau menyatu? Tapi ada gak yang menyatu di situ? Apakah yang menyatu dalam diri kita yang sekarang sedang menghidupi tubuh kita, sedang membuat jantung kita berdetak, sedang membuat sel-sel dalam tubuh kita bekerja, bisakah digambarkan dengan satu tulisan ini? Tidak. Dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un. Itu yang harus dikenali. Kalau begitu, sudah saya sekarang tulisan ini saya suarakan. Allah. Kedengaran? Ulangi lagi. Allah. Kedengaran? Apakah itu yang mencipta? Lah yang kalian dengar barusan suara apa? Itu kan sebutan dari tulisan ini. Betul nggak? Nah, lucu ya. Ketika kita sudah menyebut-nyebut tulisan ini dan kita mengklaim, saya sudah mengingat Allah. Loh, sekarang saya mau nanya. Ada yang ingat comro nggak sekarang di sini? Ada. Kok bisa? Hah? Tiap hari? Oh, tiap pagi makan comro. Makanya ingat ya? Oke, coba sekarang. Ingat-ingat comro. Oke. Oke, udah? Ingat? Ingat kan? Ingat. Apakah comro itu C-O-M-R-O? Lah, apa itu? Wah, jadi pintar kalian. Jadi yang comronya yang mana? Yang mana? Lah, pakai kaya-kaya lagi. Ya comro masih boleh pakai kaya-kaya. Karena ada pembandingnya. Pokoknya yang kayak misro, Pak. Cuman bedanya itu pedes-pedes. Nah, kalian bilang itu pedes, itu asin, itu kata-kata itu pun tidak cukup menggambarkan rasa yang ada di sini. Karena kita semua terjebak oleh kata-kata sampai lupa sang kehadiran pada diri kita. Coba kalian makan comro, ingat gak sama sang pemilik diri kita ini? Betul gak? Kok saya bisa merasakan pedes? Saya bisa membedakan oncom bukan oncom. Saya bisa membedakan asin, saya bisa merasakan manis. Apakah manis itu? M-A-N-I-S? Bukan. Bisa menggambarkan manis? Gak bisa. Nah karena sudah dikasih kategori M-A-N-I-S, sampai kita lupa sang keberadaan pada diri kita. Ketika kalian makan comro, sampai kalian lupa semua rasa yang sedang terjadi di sini. Semua pengalaman yang sedang terjadi di sini, lupa semuanya. Karena konsepnya Tuhan itu ada di sana. Sehingga yang menemani kita saat makan, rasa-rasa yang muncul itu nyaris tidak pernah terasakan lagi. Padahal ketika kalian tidak bernapas lagi, jejalin itu comro ke sini. Bisa dirasakan? Bisa membedakan comro enak dengan tidak enak? Bisa membedakan comro yang renyah dengan yang batu? Nggak bisa. Kan kita bisa membedakan itu karena ada dia. Ada sang kehadiran, ada napas. Ketika kita sudah tidak bernapas lagi, semua kemewahan itu tidak bisa kita nikmati lagi. Masih mencari di luar diri. Karunia ting. Itu karena ada konsep yang salah di sini. Makanya kalian itu pergi ke toko buku. Cari buku yang menjelaskan Tuhan. Dan dikiranya kalau ada buku yang menjelaskan Tuhan, dikiranya itu Tuhan. Ketika kita tahu sifat 20, mulai dari wujud sampai yang terakhir, mutakaliman, apal 20. Apakah yang diceritakan oleh kita itu adalah dia? Nggak ada. Dia itu tidak bisa diceritakan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dipelajarkan, tidak bisa diterangkan. Bahkan dia tidak punya nama, tapi dia bisa dirasakan kehadirannya setiap ruang dan waktu bagi mereka yang berkesadaran. Makanya saya sering bilang ya di awal kajian, mari kita puji dia bersama-sama merasakan kehadirannya. Karena dia bersama kita meliputi sel dalam tubuh kita. Saya mengulang-ulang kalimat itu, saya berharap kalian sadar. Jadi ingat comro sekarang. Kenapa? Ya, karena pernah lihat barangnya. Apakah barangnya itu C-O-M-R-O? Bukan, itu apanya? Tulisannya. Ini yang saya sebut comro, apanya itu? Sebutannya. Udah kalau gitu, saya bagi comro ya, silakan makan. Kok pada diam? Kok pada diam? Kan sudah saya bagi barusan. Sekali lagi kalau gitu, saya bagi comro ya, silakan. Kok pada diam? Tuh, urusan comro nggak ada barangnya nanya. Kenapa urusan Tuhan kalian nggak pernah nanya? Lucu kalian itu. Betul nggak? Padahal barangnya bersamamu. Sampai Allah mengatakan, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Tetapi kita selama ini cemas, khawatir, takut. Betul? Seolah-olah Tuhan tidak bersama saya lagi. Seolah-olah dia meninggalkan saya.
Jadi di mana pelajaran tauhidnya selama ini? Karena tauhid yang kita pelajari selama ini bukan pengalaman langsung, hanya konstruksi pikiran. Yes, sampai di sini.